Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita berjumpa di online Sunday Service GB Shalom Cilacap. Saya percaya jarak bukanlah suatu penghalang untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama siapkan diri kita selama beberapa menit ke depan untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Saya himbau Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan video online ibadah ini untuk tidak sambil melakukan hal lain. Jangan sambil makan, jangan sambil tiduran atau melakukan hal yang lain. Mari kita sama-sama siapkan diri kita selayaknya kita akan datang beribadah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Kau
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia,
sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumberku bangun. Apa yang telah kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Jangan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur apapun keadaan kita, sekalipun kita tidak seperti biasanya, tetapi kita tetap bersyukur bahwa kita masih bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu, baik saudaraku, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Sekalipun kami beribadah lewat online, tetapi kami percaya Tuhan tetap hadir bersama dengan kami. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk membaca firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 28 yang berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan kita pagi hari ini atau siang hari ini adalah ambil sisi positifnya dari situasi saat ini. Nah, dalam hidup ini ada dua hal yang bisa berjalan beriringan. Contohnya adalah ada kiri, ada kanan.
Ada putih juga ada hitam. Ada malam dan juga ada siang. Ada baik dan ada juga yang buruk. Nah, wabah virus corona yang hari-hari ini sedang terjadi di dunia ini, di sekitar kita, itu sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kita. Karena kita bisa menjadi takut, kita bisa menjadi cemas, kita bisa menjadi sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal karena virus corona ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar banyak hal dampak dari virus corona di seluruh dunia dalam kehidupan manusia yang tidak baik tentunya. Dan kita sudah merasakan, kita sudah mendengar, bahkan kita sudah banyak membicarakan tentang dampak buruk dari virus corona ini. Tetapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat, untuk mengerti ada sisi baik dari dampak situasi saat ini. Nah, supaya kita tidak terus berada dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dan lain sebagainya, yaitu dampak yang tidak baik. Saya ingin mengajak saudara ada sisi positif dari situasi yang kita alami saat ini. Apa sisi positif yang dapat kita ambil dari dampak COVID-19 ini? Yang pertama adalah kita diberi banyak waktu oleh Tuhan. Ya, waktu untuk apa Bapak Ibu Saudara? Ketika keadaan kita baik-baik saja, ada banyak orang sibuk, ada banyak orang seolah-olah tidak punya waktu atau kekurangan waktu, sehingga tidak bisa istirahat, tidak bisa libur kerja, sehingga tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah, baik bersama maupun pribadi di rumah kita masing-masing. Tetapi dengan situasi sekarang di mana kita diserukan, di mana kita seolah-olah dipaksa harus tinggal di rumah, ya Tuhan berikan waktu kepada kita semuanya. Ada banyak waktu untuk kita bisa bersama dengan keluarga kita bisa berdoa bersama dengan keluarga kita bisa makan bersama dengan keluarga kita bisa bermain di rumah bersama dengan keluarga kita, dan kita bisa melakukan banyak hal di rumah bersama dengan keluarga kita yang mungkin selama ini ada banyak orang nggak bisa. Tetapi kita bersyukur dengan situasi seperti ini, sisi positifnya adalah kita bisa banyak waktu bersama dengan keluarga. Ada orang yang tidak bisa membuat waktu pribadi dengan Allah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, merenungkannya. Tetapi kali ini Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan waktu untuk saudara memulai, untuk saudara belajar, ya, membuat waktu pribadi dengan Allah untuk membangun keintimanmu dengan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini mungkin ada kurang waktu dengan keluarga, kurang bersama dengan keluarga, saat ini Tuhan berikan banyak waktu buat kita untuk bersama dengan keluarga. Oleh karena itu gunakan kesempatan ini dengan baik, supaya waktu yang ada ini tidak lewat begitu saja dan tidak menjadi sia-sia. Nah, kalau saudara juga selama ini mungkin tidak ada waktu untuk berdoa, dan kita bersyukur dengan waktu yang Tuhan berikan ini, ada banyak waktu Tuhan berikan di rumah supaya kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Kenapa saudara kita penting untuk berdoa? Karena kita berdoa supaya membangun kehidupan kita, membangun keintiman kita dengan Tuhan, mengajak keluarga kita untuk lebih intim lagi dengan Tuhan, dan berdoa juga supaya kita boleh menghadapi kesusahan, masalah yang sekarang ini dengan doa. Kenapa? Karena kita percaya iblis bisa mereka-rekakan yang jahat atas hidup manusia, tetapi Tuhan mampu mengubahnya menjadi kebaikan. Sebagaimana firman Tuhan tadi berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya iblis bisa mereka-rekakan yang jahat, yang buruk atas hidup manusia, tapi Tuhan bisa mengubahnya untuk kebaikan bagi kita sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hadapi masalah dengan doa, dengan kuasa doa. Sebab apa? Tokoh-tokoh Alkitab berdoa. Yunus ketika dia mengalami kesusahan karena berada dalam perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berikan jalan keluarnya sehingga dia bisa dimuntahkan oleh ikan itu dan ia bisa hidup kembali. Demikian juga Daud
Ketika dia mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, silih berganti persoalan, dia bawa masalahnya dalam doa, baik pagi, siang maupun malam. Dia selalu berdoa. Kalau sudah baca dalam kitab Mazmur, ada doa pagi, ada doa malam, dan sebagainya yang Daud lakukan. Kenapa? Dia hadapi setiap persoalan hidupnya dengan berdoa. Kalau sudah baca dalam Perjanjian Baru juga, rasul-rasul berdoa, jemaat mula-mula juga berdoa. Oleh karena itu, saya mengajak kita semuanya untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan ini. Banyak-banyaklah berdoa. Yakobus pasal 5 ayat 15 dan 16 berkata, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Bukan cuma besar, tapi sangat besar kuasanya. Lebih besar dari masalah kita, lebih besar daripada dampak virus corona. Oleh karena itu, jika kita sepakat, jika kita sehati berdoa dengan iman, dengan yakin, saya akan percaya virus corona akan segera berhenti dan setiap orang sakit pun bisa disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu, berdoalah dengan sungguh-sungguh, berdoalah dengan yakin, berdoalah dengan iman. Lalu yang kedua, sisi positif dari situasi saat ini adalah kita diingatkan untuk introspeksi diri. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sekarang adalah supaya kita ini introspeksi diri. Ya, selama kita dalam keadaan yang baik-baik saja, mungkin kita tidak pernah berpikir, ya, sudahkah kita menjalani hidup ini dengan benar sesuai yang Tuhan mau? Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Sudahkah hidup kita menyenangkan Tuhan? Ataukah hanya untuk menyenangkan daging kita sendiri? Ataukah hanya untuk kesenangan diri kita sendiri? Ataukah kita menjalani hidup ini hanya agenda kita sendiri, kesenangan diri, kepuasan diri? Apakah kita sudah memikirkan Tuhan dan kehendaknya? Dan situasi yang Tuhan berikan saat ini, di mana kita banyak waktu di rumah bersama keluarga kita. Kita bisa istirahat, kita bisa bekerja di rumah, kita bisa belajar di rumah, kita melakukan aktivitas di rumah. Ya, kita bisa introspeksi diri. Sudahkah kita hidup benar? Sudahkah kita menjalani hidup seperti yang Tuhan mau? Sudahkah hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, introspeksilah. Adakah sesuatu hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup kita? Adakah dosa yang perlu kita akui dan kita perlu bertobat supaya kita diampuni oleh Tuhan? Coba saudara pikirkan, kalau seandainya kita mati hari ini dan kita berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan bertanya kepada saya dan saudara, apakah yang menyebabkan aku mengizinkan kau masuk ke dalam surgaku? Apa jawab kita? Sudah siapkah kita? Sudahkah kita melakukan agenda Tuhan? Sudahkah kita memberitakan Injil? Sudahkah kita melayani Dia? Sudahkah kita menyenangkan Dia? Sudahkah kita hidup benar? Sudahkah kita bahwa kita benar menjadi orang percaya yang hidup berkenan di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kesempatan ini gunakan untuk introspeksi diri. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita bersama-sama renung, introspeksi diri kita. Lalu yang ketiga, sisi positif dari keadaan kita saat ini adalah kita dilatih untuk hidup dalam iman. Kita dilatih untuk sungguh-sungguh hidup dalam iman. Galatia 3 ayat 11 berkata, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam situasi sekarang ini Tuhan mau supaya kita ini belajar sungguh-sungguh hidup dalam iman. Ya, kita orang benar harus hidup dalam iman. Apa maksudnya? Maksudnya hidup dalam iman adalah benar-benar mengandalkan Tuhan.
Ya, percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan, percaya penuh kepada perlindungan Tuhan, percaya penuh kepada penyertaan Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara, melindungi, menyembuhkan dan menolong kita semuanya. Bahkan Dia sanggup mencukupi segala kebutuhan kita dalam segala situasi apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang ajar, sedang latih kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam iman. Kalau selama ini kita bisa ibadah bersama-sama di gereja dengan saudara-saudara seiman kita, ya, tetapi sekarang kita tidak bisa berkumpul bersama. Kita harus di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu kita sedang dilatih supaya kita benar-benar bergantung kepada Tuhan, tidak kepada manusia, tidak kepada yang lain, tidak pada kekuatan kita sendiri, tidak juga kepada situasi atau keadaan. Nah, ketika kita nggak bisa berkumpul saat ini, saudara sedang dilatih oleh Tuhan untuk mempraktekkan imanmu di rumah masing-masing, untuk berdoa, untuk membawa keluargamu beribadah, untuk memimpin keluargamu, terutama bapak-bapak, ya, kepala rumah tangga sebagai imam, membawa keluargamu untuk beribadah kepada Tuhan, dan kau akan memberitakan firman Tuhan kepada keluargamu. Engkau sedang dilatih. Ya, engkau sedang diajar oleh Tuhan untuk belajar hidup dalam iman. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, ya, ketika kita dalam situasi genting, situasi seperti sekarang di mana orang banyak dalam ketakutan, cemas, khawatir, ya, takut, ya, dengan keadaan virus corona yang menimpa banyak orang, dan kita tidak bisa berkumpul di gereja. Kita mungkin hanya bisa dapat support dari WA atau dari telepon teman-teman kita. Tapi kita hadapi di rumah sendiri. Di sini letaknya iman saya dan saudara sangat penting. Kalau iman saudara kuat, kalau saudara bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, engkau yakin bahwa sekalipun kita sendiri, sekalipun kita hanya bersama dengan keluarga kita di rumah, tetapi engkau tetap yakin bahwa Tuhan memeliharamu, Tuhan melindungi saudara semuanya, dan Tuhan akan tetap memberkati kita semuanya. Dan saudara tidak akan goyah, engkau akan tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin saudara juga tidak bekerja, mungkin yang kerja serabutan tidak ada pemasukan sebagaimana biasanya. Kita mengalami penurunan dalam pemasukan yang sebagainya. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, situasi tidak akan mempengaruhi berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan tetap memberkati dan mencukupi segala yang kita perlukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, belajarlah bergantung, percaya penuh kepada Tuhan. Dia sanggup. Surga tidak pernah tergoncangkan, sekalipun bumi selalu mengalami kegoncangan. Tetapi orang-orang percaya akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu kita perlu belajar terus sungguh-sungguh hidup dengan iman. Karena suatu saat nanti kita akan menghadap Tuhan pun sendiri. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa membantu. Saya pun sebagai pendeta tidak bisa bantu saudara. Kita masing-masing harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh karena itu sekarang Tuhan latih supaya engkau sungguh-sungguh beriman, ya, percaya, bergantung penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu bangun imanmu dan tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ketika kita menghadapi kesulitan seperti ini, iman akan sangat penting bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut, tetaplah bersyukur. Gunakan kesempatan ini untuk melakukan 3 hal, yaitu di atas tadi. Gunakan waktu yang ada ini untuk mulai belajar memiliki waktu pribadi dengan Allah, ya, membuat mezbah keluarga dengan keluarga saudara, dan gunakan waktu untuk bersama dengan keluarga, ya, supaya saudara makin intim dengan Tuhan dan makin akrab dengan keluarga saudara. Lalu yang ketiga, gunakan situasi sekarang, kesempatan ini untuk introspeksi diri. Sudahkah kita hidup benar? Sudahkah kita layak di hadapan Tuhan? Ketika suatu saat kita mati dan berdiri di hadapan Tuhan,
Ketika Tuhan bertanya, apakah yang harus aku izinkan kau masuk dalam surgaku? Kalau saudara yakin sungguh hidup dengan benar, iman kepada Kristus, maka saudara akan yakin saudara akan masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita belajar hidup sungguh-sungguh dalam iman, bergantung penuh kepada Tuhan dalam segala situasi, maka kita akan tetap diberkati oleh Tuhan. Kita bisa melewati masa yang sulit ini dengan kemenangan, perlindungan, dan kesehatan, dan berkat Tuhan yang tetap melimpah atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya percaya kita terus bersama dengan Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Shalom. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat saat ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing bersama dengan keluarga hari ini. Kami berdoa Tuhan, dari tempat ini supaya hadirat-Mu juga turun atas mereka, berkat-Mu dicurahkan atas mereka, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dari segala bahaya virus corona, bahkan sakit penyakit virus bakteri yang lain sekalipun, sehingga kami semua dibentengi dengan darah Yesus. Seluruh jemaat tidak ada yang terpapar virus corona, bahkan sakit penyakit apapun, dalam nama Yesus, sebab kuasa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan tubuh kami. Dan darah Yesus melindungi kami dengan sempurna. Segala aktivitas mereka Tuhan juga sertai dan lindungi. Usahanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa ini supaya Tuhan tolong sehingga dapat menyelesaikan, menghadapi ini dengan pertolongan Tuhan. Wabah virus corona berhenti penyebarannya, bahkan lenyap dari muka bumi ini, sehingga kami semua boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat teman-teman, saudara-saudara yang sedang mengalami terpapar virus corona. Tuhan tolong mereka menjadi korban, keluarganya Tuhan hiburkan, sehingga mereka tetap kuat menghadapi semuanya ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua. Biarlah damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kami, umat-Mu di GBI Shalom Cilacap ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita percaya kita akan lewati masa-masa sukar ini bersama dengan Tuhan. Kita akan nyanyikan suatu pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi naikkan pujian ini kepada Tuhan. Engkau
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bah. Sekali lagi katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh praise and worship dan firman tadi, amin. Mari kita sama-sama terus berdoa, terus datang kepada Tuhan, supaya situasi ini cepat berlalu. Dan untuk Bapak Saudara semua, Jemaat GBI Shalom Cilacap, untuk ibadah tengah minggu, baik doa puasa maupun doa hari Rabu seperti biasanya, dan ibadah Yud, akan ditiadakan dulu sementara waktu, dan juga demikian untuk Kersel. Dan untuk ibadah raya hari Minggu akan berlangsung seperti ini secara online. Jadi untuk Bapak Saudara semua boleh stay tune terus di channel YouTube-nya GBI Shalom Cilacap supaya kita boleh sama-sama ibadah bersama-sama. Dan untuk perjamuan suci yang biasanya diadakan di minggu pertama akan digabung pada ibadah perayaan Paskah. Untuk teknisnya seperti apa akan diberitahukan selanjutnya. Jadi Bapak Saudara semua, mari kita sama-sama terus taat kepada pemerintah dengan segala himbauan yang ada. Tetap sehat, tetap jaga kebersihan setiap kita. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Dan mari kita sama-sama terus beribadah di rumah, membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing, supaya kita tetap punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan mari kita memberkati. sama-sama membangun rumah masing-masing. Saya percaya selamat hari Minggu.